Akane kecil sangat menyukai rakugo, seni bercerita tradisional Jepang. Setiap malam, ia diam-diam mengintip dari balik pintu geser, menyaksikan ayahnya berlatih dan membawakan cerita rakugo. Bagi Akane, suara ayahnya dan cara ia menghidupkan cerita adalah sesuatu yang sangat mengagumkan dan membahagiakan. Ayah Akane adalah seorang perakugoka, pencerita rakugo, yang serius dan berdedikasi, tetapi hidupnya jauh dari kata mudah. Ia belum memiliki peringkat tinggi dan masih berjuang secara ekonomi. Meski begitu, ia tetap mencintai rakugo sepenuh hati dan berlatih dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari bisa diakui sebagai Shin-uchi, peringkat tertinggi dalam rakugo. Suatu hari, ayah Akane mengikuti ujian promosi rakugo yang sangat penting. Namun hasilnya sangat pahit. Ia gagal total dan bahkan dianggap tidak layak melanjutkan karirnya. Keputusan ini bukan sekadar kegagalan biasa. Ayah Akane secara tidak adil dikeluarkan dari dunia rakugo. Kejadian ini menghancurkan kepercayaan dirinya dan memaksanya meninggalkan rakugo sepenuhnya. Setelah insiden itu, kehidupan keluarga Akane berubah drastis. Ayahnya mencoba hidup normal dengan pekerjaan lain, tetapi jelas terlihat bahwa ia kehilangan jati dirinya. Akane yang saat itu masih anak-anak merasakan kebingungan, kesedihan, dan kemarahan, terutama karena ia tahu betapa hebat dan tulusnya ayahnya dalam rakugo. Bertahun-tahun kemudian, saat Akane masih sekolah dasar, ia diminta menulis esai tentang orang yang paling ia hormati. Tanpa ragu, Akane menulis tentang ayahnya dan rakugo. Namun hal ini justru memicu ejekan dari teman-temannya yang meremehkan ayahnya sebagai orang gagal dan tidak punya pekerjaan tetap. Situasi memanas hingga orang tua murid dan guru ikut campur. Di tengah kekacauan itu, ayah Akane datang ke sekolah. Alih-alih marah atau membalas hinaan, ia bersikap tenang dan dewasa, bahkan meminta maaf atas keributan yang terjadi. Sikap ini justru semakin membuat Akane tersentuh. Ia sadar bahwa ayahnya tetaplah orang yang hebat meski dunia tidak mengakuinya. Setelah kejadian itu, Akane merasa bersalah karena mengira tindakannya justru menyakiti ayahnya. Namun ayahnya menenangkan Akane dan mengatakan bahwa ia bangga padanya. Dari momen inilah tekad Akane lahir. Ia akan meneruskan rakugo. Ia akan mencapai puncak dunia rakugo. Ia akan membuktikan bahwa ayahnya tidak salah dan rakugo ayahnya layak dihormati. Dengan awal baru, Akane memulai langkahnya menuju dunia rakugo, membawa warisan, luka, dan mimpi ayahnya. Perjalanan ini bukan sekadar tentang seni bercerita, tetapi juga tentang harga diri, keadilan, dan cinta seorang anak pada orang tuanya. Akane kembali mengamati ayahnya yang sedang berlatih rakugo sendirian di dalam ruangan. Meski hanya satu orang, di mata Akane ayahnya seolah memerankan tiga orang sekaligus. Setiap perubahan arah tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah membuat karakter yang berbeda muncul. Bagi Akane, ini terasa seperti sihir rakugo mampu menciptakan dunia dan banyak tokoh dari ketiadaan. Akane bertanya-tanya, bagaimana ayahnya bisa melakukan hal seperti itu. Ia ingin tahu bagaimana cara belajar rakugo dan apakah ia juga bisa melakukannya. Sementara itu, sang ibu hanya tersenyum, menyadari bahwa Akane benar-benar telah jatuh cinta pada dunia rakugo. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Ujian promosi Shin-uchi di sekolah Arakawa. Tempat ujian dipenuhi penonton, murid rakugo, dan para master senior. Ini bukan sekadar ujian biasa. Semua yang hadir menjadi juri, menilai setiap penampilan dengan tatapan dingin dan kritis. Ayah Akane, Shinta Arakawa, ikut serta dalam ujian ini. Menjelang tampil, Shinta diliputi kecemasan, takut gagal, takut dicemooh, takut mengecewakan Akane. Ia teringat hinaan orang-orang yang menyebutnya pecundang dan khawatir kegagalannya akan kembali menghantui keluarganya. Namun di tengah kegelisahan itu, Shinta mengingat satu hal penting. Ia harus percaya pada rakugo miliknya sendiri. Shinta akhirnya naik ke panggung.
Suasana ruangan terasa berat dan dingin, penuh tekanan. Para juri menatap tanpa ekspresi, namun Shinta tetap membuka cerita dengan gaya khasnya. Perlahan, saat cerita mengalir, sikap dan auranya berubah. Ketegangan mulai mencair. Ia tidak lagi berpikir tentang hasil, hanya tentang cerita yang ia sampaikan. Dalam ceritanya, Shinta menampilkan karakter dengan alami, humor yang halus, dan emosi yang tulus. Penonton mulai tertarik, tawa kecil terdengar, cerita mengalir seperti air. Akane yang menonton dari bangku, penonton menyadari sesuatu yang penting. Ayahnya sedang menjadi dirinya sendiri yang paling jujur. Meski masih kecil, Akane memahami bahwa ayahnya sedang mempertaruhkan segalanya di atas panggung itu. Ia menatap lurus ke depan, mempercayai ayahnya sepenuh hati. Bagi Akane, ayahnya adalah Prakugoka yang luar biasa, apapun hasil ujian ini nanti. Sayangnya, dunia Rakugo tidak sehangat cerita yang dibawakan. Para juri tetap dingin, standar mereka keras, dan keputusan mereka tidak selalu adil. Ujian ini bukan hanya soal kemampuan, tapi juga politik, selera, dan kekuasaan. Shinta merasakan bahwa meski ia telah memberikan segalanya, hasilnya mungkin tidak akan berpihak padanya. Ujian Shin Uchi ini menjadi titik balik yang pahit. Keputusan para juri nantinya akan menghancurkan karier Shinta, sekaligus meninggalkan luka mendalam yang kelak menjadi bahan bakar tekad Akane. Disinilah benih cerita utama Akane Banashi benar-benar tumbuh. Seorang anak yang ingin membalas ketidakadilan dunia Rakugo. Dalam penampilan Rakugonya, Shinta Arakawa membuat keputusan penting. Ia mengorbankan deskripsi latar, Shibahama, bagian yang biasanya menjadi daya tarik utama, dan memilih fokus sepenuhnya pada karakter. Ia menampilkan emosi, gerak tubuh, tatapan, dan perubahan suara dengan total. Semua kata yang keluar terasa hidup dan berbobot. Para penonton terseret masuk ke dalam cerita. Bagi Shinta, ini adalah Rakugo terbaik yang bisa ia berikan. Akane kecil menyadari sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Ayahnya sedang memerankan ibunya di atas panggung. Ia melihat kasih sayang, kelelahan, dan keteguhan seorang istri. Semua tersampaikan tanpa satupun kata penjelasan berlebihan. Akane bangga. Di matanya, ayahnya terlihat sangat keren. Shinta tampil habis-habisan. Ia yakin, hari ini aku akan menjadi Shin Uchi. Para juri dan penonton terlihat terkejut. Banyak yang menganggap penampilannya segar, berani, dan tulus. Akane dan ibunya yakin ia pasti berhasil. Setelah semua penampilan selesai, Master Isho Arakawa naik ke panggung untuk mengumumkan hasil. Namun alih-alih menyebut nama yang lolos, ia berkata dengan dingin, "Semua orang yang tampil hari ini dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada promosi, tidak ada penjelasan, hanya satu kata kejam, dikeluarkan, expelled." Ruangan menjadi kacau. Para murid, keluarga, dan penonton terkejut. Akane tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ibunya terpaku. Akane bertanya panik, "Apa artinya dikeluarkan, Mom?" Shinta sendiri hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian diumumkan secara resmi. Shinta Arakawa dan peserta lain benar-benar dikeluarkan. Alasannya tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Yang pasti, dunia Rakugo menutup pintunya bagi Shinta. Pada hari itu, Perakugoka bernama Shinta Arakawa mati. Bukan secara harfiah, tetapi sebagai seniman. Cerita tidak berhenti di sana. Tahun-tahun berlalu, Akane tumbuh besar, namun ingatan hari itu terus membekas di hatinya. Ia tidak bisa menerima ketidakadilan yang menimpa ayahnya. Di depan gedung pertunjukan Rakugo, Akane berdiri dan berkata dalam hatinya, "Cerita ini belum berakhir." Akane menyadari satu hal penting. Hari ayahnya dihancurkan dunia Rakugo adalah hari awal ceritanya sendiri. Ia akan masuk ke dunia yang sama. Ia akan naik setinggi mungkin. Dan suatu hari, ia akan menjawab ketidakadilan itu dengan Rakugo miliknya sendiri.
Akane Banashi bukan hanya cerita tentang Rakugo, tetapi tentang warisan yang patah mimpi yang diwariskan anak yang menantang dunia dewasa. Hari itu bukan akhir, hari itu adalah permulaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.